warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan jaga kesehatan dari pandemi COVID-19. Baik mahasiswaku, pagi ini Bapak akan menerangkan. Mungkin Bapak buka dulu lah ini ya. Agak susah. Nah, pagi ini Bapak ingin menerangkan tentang peralatan multi-loop control pignut berkaitan dengan mata kuliah kita PLC, DCS dan SCADA. Di sini juga belajar tentang sistem kontrol, pengolah sinyal, instrumentasi, sensor dan measurement. Di sini berkali sini dulu. Nah, itu ada aliran air. Ini mengalirkan air melalui pipa ini. Ini mediasinya adalah kita air. Ini bisa juga gas atau zat kimia atau minyak. Ya, ini namanya multi-loop control pignut. Nah, air tadi mengalir dari sini. Ini adalah valve on off, buka tutup ya. Kemudian ada pipa, ada meteringnya. Ini adalah valve regulator bersifat potentiometer antara 0 dan antara 0 atau 1. Kalau ini 0 dan 1 logikanya. Ini ada sensor tentang flow meter ya. Terus ini ada sensor temperatur. Sudah, air tadi dipompa dari sini mengalir ke atas ini. Terus ini ada juga sensor tekanan dan juga merangkap flow meter atau pressure meter, ngalir ke sini. Valve on off ini saya buka. Kalau kondisinya datar ini sejajar, maka ini disebut dengan dibuka ya, open. Tapi kalau saya ginikan maka close, airnya tidak mengalir. Ini saya alirkan ke atas melalui pipa drat ini. Ini ada drat untuk flow meter. Ini ada sensor temperatur. Ini ada dua pipa untuk mengalirkan. Yang ini cold, yang ini hot. Jadi saya gunakan sekarang adalah cold, yang dingin aja. Kalau ini nanti proses heater, steam, pemanasan, perebusan dan seterusnya. Dialirkan ke pipa ini. Ini ada sarung isolasi, isolatornya. Mulai tabung ini. Nah, tabung ini ke sini Dion. Nah, isinya bisa dilihat. Isinya sekitar antara 75% sampai 80%. Coba lihat sini dia. Ini dia. Ini kan 75 76. Nah, ini kenapa naik turun? Karena ini mengalir terus bolak-balik ya, sirkulasinya looping kan tadi looping. Nah, ketika mengalir sini, maka Bapak alirkan ke bawah ini. Nah, ini ada yang namanya R. Ini FC ini kita lihat nanti tentang pressure metering, alat ukur. Ini ada juga tentang level metering, kemudian ada juga volume metering. Ini juga PT tekanan dialirkan di sini. Ini juga adalah mengenai, ini ada PT2, berarti pressure transmitter 2 tekanan. Ini tadi valve on off, ini tidak saya buka. Ya, kalau saya buka berarti ini nanti membuang, ini mengalir saja. Nah, ini ada valve on off juga ya, untuk membuka ketika pembuangan. Dialirkan lagi di sini. Ini ada PT1 di mikro ya. Nah, mikro kontrol itu kan mikro sistem kendali secara mikro komponen gitu kan. Ini layer input untuk blok sistem. Ini ada layer, saya bisa sebut layer, itu lapisan. Kemudian ini kemarin awalnya kan ada sensor atau transducer atau probe, ya, bisa juga transmitter. Nah, di sini juga nanti ada transmitter juga ini. Nah, ini yang proses ini kan plant. Nah, kalau di pabrik plantation. Jadi pabrik sawit itu kan plantation, dari proses atau production. Nah, proses produksi. Di situ berbagai macam, ada blok-blok. Kemudian ini outputnya, apakah dia motor,
ya kan, apakah dia misalnya apa tuh load cell apa double switch itu ya. Ini bersifat bisa juga pneumatik, pneumatik, kemudian hidrolik ya, hidrolik ya, bisa juga misalnya menggunakan pompa, water pump ya. Tapi ini bisa juga sebagai sensor ya, sebagai sensornya gitu, artinya dia sebagai alat pendeteksinya. Nah, kalau ini sebagai alat, sebagai sensor, sebagai input ke sini, ini yang disebut dengan dia bisa jadi feedback, ini menjadi close loop. Nah, kalau cuma satu saja berjalan saja itu kan yang satu arah, nah itu namanya disebut dengan open loop dasarnya. Swing control sudah kalian pahami apa yang dikendalikan. Ya ini prinsipnya. Kemarin sensor. Yang paling inti itu tentang sensor. Sensor inilah yang ini. Ini juga apa kemarin aktuator. Mana ya, sinilah ya. Ini juga bisa aktuator. Ya. Nah, sensor ada pasif. Ulang-ulang kali Bapak sampaikan. Ada aktif. Paling dasar. Ini biasanya biasa, ini domainnya domain mengarah ke C, ini domain mengarah ke L, ini deduksi, ini induksi, itu menginduksi, generate, ini ungenerate. Kenapa? Nah, kalau dia C berarti kan filtering, kan menyaring. Nyaring apa? Voltage yang diambil. Kapasitor menyaring energi. Agar apa? Agar bebas lewat si arus atau aliran apa saja. Itu. Yang ini tadi juga sensornya juga bisa coba valve. Tulisannya valve, bacanya valve, bahasa Bataknya katup. Nah, kan gitu. Ya kan apa sultan posisi bro. Nah, L atau D. Luxtor ini kan LED kan, LD apa? Dioda. Jadi abangnya si dioda L. Ini apa? Kan penyiaran nih. Penyiaran apa sih? Untuk arus yang diapainya, tapi prosesnya apa? Untuk si V yang mau didomainkan gitu. Ya, artinya apa? Dia kepingin arus itu naik. Ya, apa? V-nya naik. Ini diturunkan. Agar ini apa? Ini stabil. Nah, ini naik. Tapi ini tuh turun. Ini yang sering terjadi apa? Eddy current, losses. Apa? Yaitu rugi si eddy dan apa? Eddy peptagin. Nama alatnya multi ignite control. Ini alat menyangkut sistem kendali, instrumentasi, PLC, SCADA melayani menurutnya di dalam. Ya, dan connect dengan monitor. Kemudian ada sensor juga. Kemudian ada juga measurementnya. Ya. Nah, di sini proses ini sering kendali simulator, alat untuk proses produksi air juga, eksplorasi air, eksplorasi gas, eksplorasi minyak. Cuman mediasinya ini adalah menggunakan air seperti untuk PDAM. Atau sama juga proses steaming. Ya, ini juga punya proses mirip seperti untuk eksplorasi tentang boiler misalnya. Ya, ada biasa ada melalui kita buka keran air untuk memasuknya, ini sudah ada. Ini karena ini air pipa ini untuk proses steaming ini ya. Ini alat steaming untuk yang termodinamika yang tadi Bapak sampaikan, ada sensor adiabatik, entalpi, entropi segala macam, termodinamika di fisika kan. Ada menggunakan Fahrenheit, Reaumur, Celsius dan Kelvin. Ya. Nah, ini ada valve on off. Ya, pembuka keran, buka tutup saja. Ada valve tutup atau keran untuk yang regulator, pengatur antara 0 sampai dengan 1. Sementara kalau ini 0 dan 1. Ada water pump, pompa, ya, pompa air, AC. Ada instrumen untuk ini tekanan. Ya, ini adalah aliran. Ini aliran, ini aliran ada tekanan. Terus ada temperatur suhu. Ini ada aliran ini untuk proses cold.
Yang ini ada saluran untuk hot, ya, untuk sistem streaming heater atau heating dengan nanti penggunaan elemen elemen-elemen ini sistem pendinginan. Nah, dialirkan ke sini, ya. Terus ada tabung. Isi tabung ini mesti maksimum antara 60 atau 75% volumenya sampai dengan 80 atau 85, karena harus ada ruang hampa di situ. Ya, ini kita hampa. Kemudian ada sensor di sini. Sensor apa? Sensor liquid, sensor level air. Kemudian ada sensor suhu juga di dalam air. Ada volume juga, sensor volume air itu sendiri dan density-nya. Dan di bawah ini ada DPT. DPT ini itu selisih antara tekanan 1 terhadap tekanan 2 terhadap 1. Kemudian dialirkan ke bawah, ada sini ini PT2, ini PT1, itu sensor atau transmitter yang misalnya di industri disebut dengan transmitter, bukan sensor. Itu tekanan 2 terhadap 1, ya, sensor tekanan. Dan di sini ada juga satu alat yang khusus bisa juga untuk tekanan dan aliran. Ya, tadi kan voltmeter, ini voltmeter. Nah, ini jadi satu juga. Ini kita gunakan khusus nanti ketika kita ada namanya rangkaian kaskade. Kaskade itu mirip kalau belajar di Telkom, multiplexing, MUX, ya, MUX. Jadi antara misalnya kan kalau di mikro kan kita belajar kan dari port input 1 terhadap port output 1. Tapi port input 1 bisa juga port input keberapa keluarannya, atau sebaliknya, kan dia bolak-balik. MUX, ini proses MUX. Kalau ini measurement saja, ini bisa juga measurement untuk mengukur aliran dan tekanan, liquid atau level dan seterusnya. Kalau ini voltmeter saja. Ini Bapak jelaskan, ini nama alatnya adalah multi-ignat control. Di ruangan elektronika terpadu di gedung set lantai 4 Politeknik Negeri Medan. Itu satu gedung dengan gedung utama administrasi Direktorat Politeknik Negeri Medan di lantai 4. Jadi peralatannya banyak, ada peralatan steaming, ada posisi kontrol, ada alat tentang kelistrikan, pembangkit, distribusi, transmisi, ada alat sistem kontrol untuk motor, ada alat tunnel wing, putaran, dan ada alat untuk energi, baterai. Nah, kita fokuskan di sini. Ya, ini alat instrumentasi sejenis dengan simulator peralatan sistem kontrol. Mata kuliah kita sekarang ini bisa untuk utamanya adalah sistem kendali. Baru turunannya. Nah, turunannya apa saja? Nanti ada di situ tentang jelas instalasi listrik atau dasar instalasi listrik. Kemudian kedua adalah elektronika analog dan elektronika lanjutan serta elektronika digital. Mata kuliah sistem kendali itu sendiri dan praktek. Ada mata kuliah instrumentasi di elektronika kita ini. Ada mata kuliah elektronika industri. Ada mata kuliah interfacing. Ada mata kuliah PLC. Ya, ada mata kuliah DC SCADA. Dan banyak lagi yang mungkin Bapak tidak bisa sampaikan satu persatu, tapi itu yang paling utama. Ya, dan juga tentu tentang alat ukur mengukur atau measurement. Ya, ini kompleks dan ini menurut Bapak ini cukup lengkap. Satu perangkat ini bisa menceritakan bagaimana banyak hal tentang elektronika. Fisika juga ada di sini. Jadi ini mata kuliah kita yang saya ajarkan ini kompleks dan lengkap. Cuman ini secara saat ini Bapak menyampaikan secara global dulu. Ke depan kan kita belajarkan satu persatu. Dan hampir lupa saya mata kuliah sensor satu lagi. Sensor dan transducer itu paling utama. Dan simulator dan hitung-hitung matematik dan gambar listrik atau gambar elektronika rangkaian. Nah, ya ini. Jadi peran Bapak akan sampaikan cuma secara umum, nanti pelan-pelan Bapak terangkan supaya bisa juga bagi kawan-kawan kalian belajar melihat pembelajaran kita ini. Dan juga nanti bagi saudara Dion dan Sultan dan Rahman, dan ini bisa kalian sampaikan, ini juga alat peralatan yang digunakan untuk uji kompetensi. Contoh uji kompetensi
teknik yang skema yang Bapak buat ada yang lalu ada 5 ya, ada teknisi instrumentasi tingkat 2, pengoperasian PLC dan SCADA, pemeliharaan PLC dan SCADA, kemudian penginspeksian PLC dan SCADA, sudah 4 kan, kemudian K3. Kemudian itu dirombak lagi, ditingkatkan yang K3 4 yang sudah ada, cuman teknisinya kita tingkatkan menjadi teknisi instrumentasi tingkat 3. Nah, ditambah lagi Bapak buat ini sebagai teknisi otomasi industri. Ini juga sebagai teknisi mekatronika. Ini juga bisa jadi teknisi analis untuk pengujian alat sistem pengukuran. Nah, ini D3 elektronika. Kemudian Bapak buatkan juga untuk observasi atau apa ya, inspeksi automasi penginspeksian otomasi industri. Dan bisa juga sebagai instruktur. Ada 16 yang Bapak buat lagi skema. Jadi bisa masyarakat mereka bisa untuk belajar di sini. Tapi itu depannya ya, seperti permintaan John tadi sama Sultan. Kita akan melihat aliran dari langsung aliran yang akan mengarah ke daerah sini, kemudian aliran tersebut akan mengalir ke sini yang akan dikontrol oleh valve dalam keadaan secara digital, yaitu on atau off. Jika misalnya valve ini dalam keadaan on, air akan mengalir ke valve dalam keadaan off. Saat ini dalam keadaan off. Jika misalnya kita buat ke arah kiri, itu berarti valve-nya dalam keadaan menyala atau on. Nah, airnya nanti akan mengalir ke bagian T5 atau tegangan di sini, kemudian akan terukur oleh flow meter. Ini adalah flow meternya. Kemudian pada saat ini masih dalam keadaan off. Nah, setelah diukur dari flow meter, itu nanti airnya akan mengalir ke sini dan akan diukur oleh flow meter juga, di mana batas dari flow meter ini adalah 900 meter kubik. Kemudian airnya nanti akan mengalir ke bawah sini. Jika ingin memanaskan air, itu akan mengarah sebelah sini dalam keadaan off, valve ini. Jika airnya dalam keadaan dingin, ininya di-on-kan aja valve yang ini, valve ini mati. Kemudian air akan mengalir ke sini terus dan akan diukur oleh sensor yang ini. Kemudian airnya akan terus mengalir ke atas yang akan dikontrol oleh valve I2. Airnya terus akan mengalir ke sini, kemudian akan sampai ke boiler. Di dalam boiler ini akan terjadi pemanasan air yang dikontrol oleh valve I6. Nah, ini nanti grafik dari boiler ini akan ditampilkan dalam monitor yang ada pada kawan ini. Ada ya. Kemudian airnya nanti untuk mengosongkan airnya itu akan mengalir terus ke sini yang akan dikontrol oleh pressure temperatur, dan kemudian dalam pembuangan airnya itu akan dilakukan oleh valve I7-nya. Nah, di sini SCADA juga berfungsi untuk melihat grafiknya yang akan dikontrol melalui port yang di sini. Misalnya kalau di sini PIT 1 berarti grafik yang dikontrol adalah di boilernya gitu. Kalau di PT 2-nya berarti air yang dikontrol di I7-nya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih yang lain saya mohon maaf. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan multi loop control unit ya, N2130591, produk dari Fitman. Ini adalah merupakan modul pembelajaran yang dibuat custom oleh Fitman sendiri. Ini setelah kita cari-cari, ini tidak dijual bebas ya atau secara massal. Jadi kita minta custom untuk pembelajaran kita gitu. Dan setelah dicek datasinya, ternyata untuk produk ini tidak dijual lagi gitu. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari multi loop control ini. Jadi merupakan pengaturan aliran ya, bisa berupa minyak juga. Nah, di sini ada input ya. Inputnya bisa berupa, di sini dibuat merupakan air.
Nah, jika ingin memasukkan aliran ke sini, maka valve ini akan kita buka. Air akan masuk gitu ya. Ini merupakan sensor-sensor pengukuran tekanan dan seperti kompresor ya. Nanti ada juga kompresor belakang untuk mendorong dari belakang kalau ada proses refinery atau refinator untuk sistematika kaskade hot bukan yang cold, dingin atau panas kan. Kemudian baru tekan ini tadi sudah tekan baru ini. Nah, sebaliknya ketika kita ingin menonaktifkan dan tekan ini, stop, kita mati dia, ini balikkan, ini tekan, lalu ini balikkan. Oh, berarti yang tombol hijau itu nggak usah ditekan dulu? Nggak usah, nanti sama ini ditekan cep. Tapi kalau ini kan ini kaunya ini kaunya ini kaunya ini, tapi ini nggak terlalu ini. Sekarang kan ini untuk apa? Ini kan ketika kita mau menghidupkan secara kaskade. Kaskade memang menggunakan elemen komponen itu sebagai pemanasan terminal. Artinya apa? Kita ingin kalau dia panas kita tekan ini supaya dia low. Jadi untuk menceritakan heating termostatnya. Ini kalau saya gunakan ini, artinya apa? Asumsinya ini saya sebutkan sebagai PLC 1, PLC 2, kontrol 1, kontrol 2. Ketika saya gabung dua ini, maka proses ini yang merah-merah ini berlaku. Dan tentang komponen atribut measurement, instrumentasi ini berlaku. Terus ini sekarang kita masih melaksanakan tentang PLC atau kontrol 1 berkaitan terhadap temperatur, tekanan, dan kilometer. 3 itu saja. Temperatur, tekanan, dan kilometer atau tekanan aliran. Pressure-nya ya, temperatur, kemudian pressure meter, flow meter. Tapi kalau ini sudah ada tentang variabel regulatornya bagaimana untuk yang dingin, kemudian delta F-nya, flow meternya, kemudian Y-nya. Nah, Y itu ada nanti tentang heating-nya, termodinamika. Nah, kemudian ini variabel 1 untuk hot-nya, ini kan L2, R1. Ya kan? Nah, ini kan PT seperti itu. Ini nanti ada sini FR1, PT2. Apa PT1? PT1 pressure meter untuk tekanan. PT2 pressure transmitter atau transceiver untuk tekanan 2. Kalau PT1 berarti flow meter 1. PT2 flow meter 2 atau aliran. Kalau T1 berarti temperatur 1, T2 temperatur 2. Ada nanti TY atau Y atau DPT. DPT ini selisih antara tekanan 2 terhadap tekanan 1. Tekanan 2 yang di bawah, tekanan 1 di atas. Tekanan 2 berkaitan tetap momentum ya horizontal pneumatik yang di atas yang 1 terhadap hidrolik. Nah, tekanannya apa? Nah, kalau yang ke atas kan berarti berdasarkan vertikal, maka mengandung hukum impuls dan momen. Nah, momen berarti kecepatan kali massa. Kalau dia momen impuls berarti kan gaya itu terhadap satuan waktu melalui integrasi fisika. Ada unsur kelistrikannya. Nah, ini kan harus dikontrol, harus dilihat. Nah, secara versi Bapak bicara versi. Nah, bagaimana mengontrol instrumentasi tadi, measurement tadi, alat ukur tadi sudah ini kan bukan komponen listrik, ini